Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to my channel Misfit of the Day. Oke, baik lagi dengan Misfit ya. Oke, dengan tema untuk hari ini adalah temanya yaitu survei tentang kangen sekolah nggak sih kalian? Oke, nah ini adalah survei terhadap 200 responden ya. Jadi kita akan bahas tentang survei tentang kangen sekolah nggak sih kalian? Nah, oke, nah seperti yang kita tahu bahwa dari bulan Maret kita sudah mengalami yang namanya belajar di rumah karena pandemi COVID-19 ini. Nah, kenapa sih survei ini dibuat? Karena kita udah cukup lama gitu kan belajar di rumah. Jadi Miss akan memberikan survei tentang kangen sekolah. Oke. Kita langsung saja bahas. Yang pertama, hasilnya dari pertanyaan apakah kamu kangen sama sekolah? Oke, hampir survei menunjukkan bahwa 86,5% kalian itu kangen sekolah ya. Oke, wajar sekali kalau kalian kangen sekolah. Karena rutinitas kalian itu kan dari pagi sampai sore itu kan di sekolah terus ya. Jadi pasti kalau kalian tuh tiba-tiba langsung belajar di rumah, nggak ke sekolah, nah ada sesuatu kan yang hilang, jadi pasti kangen ya. Apalagi sesuatu yang hilang dari diri kalian atau dari hati kalian, pasti itu kangen banget. Oke, nah yang kedua kita bahas apa sih yang buat kamu kangen sama sekolah? Oke, 74% bilang kalian tuh kangen dengan suasana di sekolah. Oke. Nah, suasana di sekolah ya, suasana pas kalian masuk sekolah telat, pas kalian di kelas, pas kalian belajar atau dihukum atau nggak ngerjain PR, kalian upacara terlambat, nah makan di kantin, istirahat, jam kosong, nah itu ya, banyak sekali hal-hal yang membuat suasana di sekolah itu ngangenin. Oke. Nah, selanjutnya, perasaan apa sih yang buat kalian perasaan kalian selama kalian belajar di rumah? Nah, hampir 48% bilang kalian tuh merasa sedih merasa sedih belajar di sekolah karena ya itu dia, kalian biasanya rutinitas kalian belajar di sekolah, tapi gara-gara pandemi ini kalian harus belajar di rumah. Dan bukan hanya itu ya, kalian tuh pasti ngerasa was-was. Nah itu dia, was-was, khawatir, takut. Nah itu dia ya. Jadi 48% bilang kalian tuh merasa sedih. Nah sisanya tuh ada yang bilang biasa-biasa aja sama senang katanya ya. Tapi kebanyakan bilang 48% bilang kalian tuh merasa sedih di sekolah, belajar di rumah. Oke, nah selanjutnya yaitu kesan yang didapat selama kalian belajar di rumah. Nah, kesan yang didapat ada kesan positif dan negatif ya. Kesan positifnya adalah yang pertama itu kalian tuh merasa bisa mandiri dalam belajar. Nah, betul banget ya, kalian tuh harus dituntut menjadi mandiri. Karena apa? Nah itu dia, karena kan kalian hanya terbatas untuk berkomunikasi dengan guru, dengan teman, untuk sharing dan lain-lain. Nah, kalian tuh harus bisa mandiri dalam belajar, mengerjakan tugasnya, memperoleh informasi, mencari tahu kalau misalnya tidak ngerti, melewat gadget. Nah, kalian bisa lebih mandiri.
Nah, yang kedua adalah positifnya adalah kalian punya waktu banyak untuk hobi kalian ya, untuk hobi kalian. Jadi bisa menyalurkan banyak waktu untuk hobi kayak olahraga atau apa ya, misalnya kalau perempuan ya make up gitu ya, bermake up, pengen bikin make up tutorial, atau laki-laki mungkin lebih banyak waktu ngegame gitu ya. Oke, nah selanjutnya adalah kalian positifnya itu kalian banyak waktu untuk keluarga ya, bisa banyak membantu orang tua, dan juga bersih rumah ya, jadi itu positifnya. Nah tapi ada negatifnya juga dari belajar di rumah, karena ada yang ngerasa stres, bosan, dan merasa terbebani gitu ya dengan belajar di rumah ini. Nah terbebani karena itu dia, ada yang merasa terbebani dengan kuota ya, gitu dia. Nah salah satunya tuh terbebani dengan kuota. Nah hal-hal seperti ini memang nggak bisa dipungkiri ya, merasa stres, merasa bosan karena harus di rumah terus stres karena takut segala macam, takut, khawatir. Nah dan boros kuota karena setiap pelajaran itu harus menggunakan jaringan internet misalnya. Nah itu dia ya, memang tidak bisa dipungkiri. Tapi nah itu dia, kalau untuk berkenaan dengan stres atau bosan, nah itu salah satu tipsnya tadi ya, kalian bisa menyalurkan hobi kalian. Atau kalau kalian merasa terlalu terlalu banyak tugas atau merasa terbebani dan ngerasa susah untuk belajar di rumah ya, kalian bisa sharing ke guru kalian atau sharing ke teman kalian via chat ya, atau di sosial media itu bisa. Oh ya, menyambung dengan komunikasi dengan guru ya. Saya sebagai guru ada pengalaman yang memang agak kurang ini ya tentang belajar di rumah, yaitu komunikasi dengan murid dan guru. Ada beberapa saja yang memang mungkin belum tahu bagaimana sih harus caranya untuk berkomunikasi dengan guru. Oke, yang pertama itu Miss kasih sedikit tips ya untuk berkomunikasi dengan guru itu dengan baik dan benar gitu ya. Pertama itu kalian tuh harus perhatikan waktu untuk berkomunikasi atau menanyakan terhadap guru. Lihat waktunya itu, itu waktu yang pas nggak untuk menanyakan tugas atau memberikan informasi kepada guru. Diusahakan menanyakannya itu di jam-jam kerja ya. Kita tahu jam kerja itu sekitar jam 7, jam 8 sampai sore ya, jam 4-an. Oke, nah itu dia waktu-waktu yang memang bukan jam istirahat. Nah yang kedua aja juga perhatikan tata bahasa dan gaya bahasanya juga. Jadi harus apa yang disampaikan, namanya, salam, namanya siapa, keperluannya apa, to the point ya. Jangan lupa juga memperkenalkan diri, to the point, lalu terima kasih. Nah itu dia ya. Jadi dan pakai gaya bahasa yang formal, otomatis formal ya, jangan sampai yang bahasa non formal gitu ya. Oke, nah untuk terakhir tentang saran, itu tadi kesannya tentang sarannya. Nah dari responden 200 respon itu Miss bisa simpulkan adalah saran yang pertama adalah para murid itu ingin materi yang disampaikan itu lebih jelas. Nah lebih jelas lagi katanya. Jadi mereka memberikan
memberikan saran itu dengan bagaimana kalau memberikannya pembelajaran dengan video pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya, atau juga memberikan, atau kalau misalnya pembelajaran agak bisa menguras banyak kuota kan, nah bisa juga lewat pemberian PDF atau slide gitu. Jadi mereka ingin pembelajarannya itu lebih jelas katanya ya. Jadi jangan langsung memberikan tugas, tapi harus ada penjelasan materinya dulu katanya biar lebih jelas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mereka ingin pembelajaran yang ramah kuota. Pastinya ramah kuota ya. Jadi tidak membebankan tarif kuota yang sangat banyak, sangat besar gitu. Nah, yang ketiga itu mereka ingin pembelajaran itu yang menyenangkan, menarik, dan tidak terlalu banyak tugas. Nah itu dia, katanya saran untuk pembelajaran kedepannya untuk pembelajaran di rumah. Nah oke, itu adalah hasil dari survei. Nah kesimpulannya udah tahu ya, hampir semuanya kalian kangen sama sekolah. Nah pastinya ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa kejadiannya itu kan sangat cepat ya. Jadi kita tuh jadi harus langsung belajar di rumah gitu tanpa ada persiapan atau bagaimana. Nah sebagai guru, sebagai pihak sekolah ataupun dari orang tua, dari murid kan merasa ini ya sangat cepat, jadi sangat tidak ada persiapan. Jadi ya untuk semoga kedepannya itu bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran jarak jauh, karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk zona hijau itu boleh, tapi dengan banyak syarat. Tapi untuk yang belum zona hijau itu harus dilanjutkan lagi mengenai pembelajaran jarak jauh. Nah itu dia, mudah-mudahan hasil dari tadi survei tadi itu bisa membuat kita sebagai pertimbangan untuk kita untuk pembelajaran pembelajaran di rumah ke depannya ya. Jadi bagaimana sih untuk guru, bagaimana memberikan materi yang lebih jelas lagi, terus bagaimana membuat pembelajaran yang tidak terlalu menguras kuota dan bisa menarik, menyenangkan, dan untuk murid juga bagaimana bisa lebih harus bertanggung jawab lagi dalam mengerjakan tugas walaupun di rumah gitu, dan lebih bisa mengikuti pembelajaran, bisa lebih mandiri lagi dalam belajar, dan juga bisa tidak merasa terbebani ya dengan pembelajaran di rumah. Oke. Itu aja mungkin mengenai surveinya di Misfit of the Day tentang survei kangen sekolah nggak sih? Nah, oh iya, ada kemarin ada sedikit giveaway bagi yang sudah memberikan respon, yang sudah terlibat dalam survei. Ada giveaway sedikit bagi mereka yang sudah kemarin sudah minta wawancara, dan bagi kalian yang sudah membantu juga dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah dengan Miss ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, don't forget. Oh iya, jangan lupa nih, ini bisa dilihat di sini atau di bawah, atas atau di bawah ya, ada ya. Oke, untuk yang pemenang giveaway-nya. Oke, thank you sudah sudah menonton. Don't forget, stay safe and be ready for new normal. Jangan lupa siap-siap untuk new normal, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan juga jangan berkerumun, tetap jaga jarak, social distancing, physical distancing, dan jaga kondisi, jaga kesehatan. Oke, semoga COVID-19 cepat berakhir. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.